Blodar. Ini sebenarnya adalah nama kue khas yang ada di Pontianak atau di Kalimantan Barat dan dijadikan nama program atau kegiatan yang dilakukan oleh Dispora Par. Apa itu? Akan kita tanya langsung kepada Ibu Windy. Ibu, Blodar. Kemudian itu berhubungan erat dengan penataan Gor Katulistiwa. Dan akhirnya saya baru tahu ternyata Gor Katulistiwa itu adalah cakupan semuanya. Iya. Dan di dalam sana ada Gor Bulu Tangkis, Gor Pangsuma, Gor SSA. SSA. Iya. Oke, ternyata sebutan umumnya untuk semuanya adalah Gor Katulistiwa. Nah, berbicara soal Blodar. Blodar ini apa sebenarnya? Dan penataan seperti apa yang dilakukan oleh Dispora Par? Ya, jadi kita dalam rangka berinovasi, tentunya kita harus membuat inovasi itu semenarik mungkin, seperti halnya Mbak Kepo. Mbak Kepo itu kan sebenarnya kepanjangan dari yang tadi saya sebutkan, mobile, acceleration, kolaborasi tadi itu. Nah, tapi kita visualisasikan dengan seorang Mbak Kepo yang kita kartunkan dan menjadi seorang tokoh yang ada di kalender event kita. Nah, Mas Gali nanti coba lihat di Webtoon, karena kita promosinya lewat Webtoon juga, biar anak-anak muda bisa baca. Bagaimana Mbak Kepo bercerita tentang kalender-kalender event yang ada di Kalimantan Barat setiap bulannya yang dilaksanakan. Dia ada rekannya yang namanya Pak Gundul. Jadi kolaborasi. Ada rekannya, tapi dia tamu. Pak Gundul itu tamu kan. Mbak Kepo ini tuan rumahnya. Padahal itu kan sebenarnya sebuah inovasi dalam rangka kita memberikan semangat untuk memperbaiki dari tupoksi, tetapi kita coba visualisasikan dengan bentuk karakter, akhirnya jadi ini. Nggak tahu ini mirip siapa, tapi semangatnya ada gitu. Nggak begitu juga dengan Blodar Katulistiwa. Blodar itu kan sambil kita ingin mengenalkan salah satu kuliner punya kita yang mungkin hampir tidak terdengarkan lagi oleh generasi-generasi yang ada sekarang, yang muda-muda ya. Nah, jadi kita ingin memperkenalkan kembali Blodar, tetapi dalam cakupan pengenalan promosi kuliner ya. Untuk brandnya sendiri itu, Blodar itu adalah kepanjangan dari bersama mengelola dan revitalisasi Gor Katulistiwa. Kita juga sudah mempunyai brand sendiri dari Blodar, logo tersendiri. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh kayak kue Blodar, tapi kalau kita lihat dari dekat itu seperti stadion. Ya, iya. Kenapa Blodar ini ada? Yang pertama tentunya kembali lagi bahwa dalam pelaksanaan TUSI sebagai kepala dinas, saya tentunya harus selalu menggali, mendiagnosa reading apa sebenarnya permasalahan-permasalahan dan apa sebenarnya kewajiban dan amanah yang ada di saya. Nah, di olahraga dalam tupoksi saya sebagai Kadis Olahraga adalah pengembangan olahraga yang ada di Kalimantan Barat. Dan pengembangan prestasi tentunya kami bersama dengan KONI, PORMI, dan NPC. Nah, tetapi dalam pelaksanaan untuk Sapras olahraga itu pengelolaan Gor Katulistiwa itu kami Dispora Par sebagai pengguna dalam aset Dispora Par. Tercatat di dalam aset Dispora Par yang merupakan lahan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berarti itu artinya adalah Dispora Par sekarang dengan program Blodar ini sedang mengembalikan fungsi. Fungsi. Seperti yang kita ketahui bahwa apalagi hari Minggu ya pada waktu itu di Gor itu kan ramai sekali, bukan ramai orang berolahraga, tapi ramai sekali orang untuk kuliner. Dan para atlet dan masyarakat yang mau berolahraga akhirnya mengalah untuk tidak bisa berolahraga di sana. Kemudian Sapras, lahan-lahan yang ada di Gor itu masih dimanfaatkan bukan untuk kepentingan fungsi olahraga, tetapi di luar olahraga. Nah, itu yang harus kita kembalikan fungsinya, yang kita mulai sejak di Januari 2021 melakukan sosialisasi. Tentunya ada 130 SPD ORD yang objek retribusi ya, yang memanfaatkan lahan tersebut. Kemudian 46 kios yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, dan ada 10 bangunan tidak tercatat yang ada di Dispora Par. Nah, itu adalah kerja besar sekali dalam hal pengembalian fungsi tersebut. Tentunya Dispora Par tidak akan mungkin bisa melakukan sendiri tanpa bersinergi dan berkoordinasi tadi. Makanya tadi Blodar kan bersama mengelola dan revitalisasi Gor
Nah, untuk itu di awal kita membentuk suatu tim pengaman barang milik daerah, tentunya bersama BKAD, Inspektorat, Biro Hukum, dan sama stakeholder, Satpol PP, stakeholder terkait, itu pengaman BMD. Nah, dalam pelaksanaannya kita juga terus berkolaborasi dan bersinergi dan didukung oleh jajaran Polda, jajaran Kodam, dan jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Oke, Bu, saya potong sedikit. Bu, ini program Roda adalah program yang sangat baik menurut saya. Bagaimana bukan mengalih fungsikan, tapi mengembalikan fungsi aslinya dari lahan yang dikelola oleh Disporapar, oleh pemerintah kita, dan dikembalikan ke fungsi yang sebenarnya, yaitu gelora olahraga. Dijadikan tempat untuk mereka yang beraktivitas olahraga dan lain-lainnya. Namun beberapa waktu belakangan, dari beberapa tahun belakangan, malah digunakan sebagai tempat untuk berjualan, untuk belajar kursus mobil, karena banyak sekali kejadian para masyarakat yang berolahraga kecelakaan karena kursus mobil tersebut. Oke, Ibu, bagaimana Ibu berkoordinasi dengan mereka-mereka yang sudah ada sebelumnya di sana? Tentunya pertama saya harus bersosialisasi, menyampaikan dan beredukasi, menyampaikan kepada mereka bahwa ini adalah lahan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, ya kan? Nah, pasti mereka ada penolakan pasti, karena mereka di sana sudah lama, sudah berbelas tahun di sana, bahkan ada yang sampai 20 tahun lebih di sana, menempati di sana. Nah, tentu kita harus berkomunikasi dan menyampaikan ini aturannya, bahwa suatu waktu pemerintah provinsi dalam hal ini Disporapar sebagai pengguna aset tersebut ingin mengembalikan fungsinya sebagai sapras olahraga, mereka harus sangat mengerti dalam hal kita melaksanakannya. Nah, itu dari Januari, Februari, sampai bulan September saya sosialisasi, mengedukasi mereka semuanya. Itu dari tahun lalu berarti? Dari Januari 2021, karena kita kan tidak bisa ya, mereka sudah berbelas tahun di sana. Tidak semudah itu. Semudah itu kita bisa, sebenarnya bisa saja, karena memang itu lahan milik Pemprov, tetapi kan kita sebagai pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk menyampaikan informasi tersebut, sehingga mereka nanti harus ada kesadaran sendiri dari mereka bahwa oh iya, bahwa ini punya lahan Pemprov, ingin difungsikan kembali, kami akan pindah. Nah, sampai bulan September saya terus ke sana bersosialisasi, baik saya datang ke sana maupun mereka yang ke sini. Di awal Oktober saya mulai menyampaikan secara administrasi. Karena di dalam tahapan pengamanan BMD itu ada beberapa administrasi yang harus kita laksanakan. Dimulai dengan surat pertama, baru surat pertama, surat kedua, surat ketiga. Setelah itu di dalam surat ketiga itu kita sampaikan bahwa Desember 2021 itu, dari surat pertama ya, maaf, mereka sudah harus pindah dari sana. Kan masih panjang berarti waktu ya, dari sosialisasi, surat-surat, Desember 2021 itu mereka harus pindah. Nah, pada waktu itu mereka belum ada yang pindah, Desember 2021. Untuk itu di awal 2022, makanya yang heboh kan di awal 2022. Yang heboh 2022. Kita membuat surat peringatan sampai 3 kali. SP1, SP2, SP3. Nah, sampai batas waktu SP3 di awal Februari, harusnya setelah peringatan itu kita harusnya sudah boleh eksekusi. Tim, bukan saya sendiri, tapi tim internal maupun eksternal. Yang tadi itu ya, sinergi dan kolaborasi kita. Tapi kita masih kasih renggang waktu untuk 1 bulan lebih untuk mereka, silahkanlah berkemas sebelum kami eksekusi. Nah, di bulan Maret, di awal Maret, sekitar tanggal 8, dimulai dari 8 Maret, kita melakukan eksekusi sebanyak 3 tahapan bersama tim tadi. Yang pertama di kios. Di kios itu dengan simbolis kita mengunci dan menggembok kios tersebut sebanyak 46 kios. Kemudian di tahapan kedua, kita mengeksekusi bagi yang tidak
ada sedikit pun niat untuk pindah dari situ. Jadi kita menggunakan ekskavator ya, ekskavator. Kemudian di tahapan ketiga kita pembersihan. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Walaupun banyak sekali hal-hal yang masih ingin ditanyakan seputar pengelolaan penataan ulang dari Gor Katulistiwa yang kita tahu dimanfaatkan atau difungsikan kembali menjadi fungsi yang seharusnya. Pemirsa, berbicara soal Blodar yang tadi dibahas, banyak sekali sebenarnya yang bisa ditanyakan. Bagaimana program ini bekerja, bagaimana program ini dimulai dijalankan, bagaimana proses diskusi, kemudian komunikasi dengan cara yang baik dan akhirnya bisa melunakkan hati masyarakat yang berada di sana dan akhirnya bisa bekerja sama dengan baik tentunya untuk melancarkan program Blodar ini. Dan seputar ini juga kita tahu bahwa banyak sekali yang terjadi di beberapa tahun belakangan ini, termasuk event-event yang mati, event-event yang di-stopkan, beralih menjadi bentuk yang lain. Akan kita tanya lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.